Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat malam teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, tetap semangat dan terus kreatif. Selamat datang kembali di webinar Gerakan Indonesia Bangkit Ekonomi Digital yang mengusung tema pada malam hari ini, pengembangan aset digital selama pandemi. Tema yang sangat menarik dan sangat relevan untuk kondisi saat ini. Senang sekali saya Dian Mirza dapat menjumpai Anda semua. And I'm very honored to be here, to be part of this special webinar. Dan pada malam hari ini kita nggak cuma ngobrol-ngobrol ya, tapi kita juga akan mendengarkan sharing, success story, pengalaman, informasi dan juga knowledge dari dua narasumber kita atau pembicara yang hebat-hebat dan tentunya sangat kompeten di bidangnya. Namun sebelumnya izinkan saya terlebih dahulu untuk menyampaikan susunan acara pada malam hari ini. Yang pertama akan ada paparan dari Bang Sandiaga Uno, mentor kita. Dan yang kedua paparan dari Mas Eri, narasumber kita pada malam hari ini, yakni founder of Art Hotel Group. Dan juga ada Q&A, selanjutnya kesimpulan dan juga closing statement dari kedua pembicara kita, yakni Bang Sandiaga Uno dan juga Mas Eri. Oke. Terus Q&A-nya sendiri, peserta teman-teman mahasiswa bisa bertanya kepada Bang Sandi dan narasumber dengan mensubmit pertanyaan lewat website slide.do ya, website slide.do. Caranya buka browser dari handphone atau laptop teman-teman, kemudian ketik slide.do di kolom pencarian. Setelah masuk ke website slide.do, ketik aset digital 2020 di kolom event code, kemudian klik tanda panah. Saya ulangi ya. Ketik aset digital 2020 di kolom event code, kemudian klik tanda panah. Setelah itu ketik pertanyaan teman-teman, tapi jangan lupa namanya ya, nanti kita sebutkan, kita mention dari siapa, universitas mana. Oke, baiklah, sekali lagi selamat datang kembali di webinar Gerakan Indonesia Bangkit Ekonomi Digital. Malam ini temanya sangat menarik, sangat istimewa, pengembangan aset digital selama pandemi. Baiklah teman-teman mahasiswa, kayaknya nggak cuman kita, tapi mengawali tahun 2020. Rasanya impian setiap orang, tak terkecuali para pebisnis ya, pelaku UKM, UMKM, solo entrepreneur, adalah terbang tinggi. Ibarat pesawat udah ready nih mau take off. Tapi sayangnya ya fakta berkata lain. Siapa sih yang menyangka ada pandemi seperti ini? Dan kita semua tahu pandemi COVID-19 ini sangat memberikan dampak yang luar biasa di multisektoral. Tak hanya di sektor kesehatan tapi juga sektor ekonomi gitu. Dan menurut kompas.com, Indonesia sudah resmi masuk jurang resesi di kuartal ketiga 2020 karena secara berturut-turut laju perekonomian Indonesia itu minus di 3,49. Sebelumnya terkontraksi di kuartal kedua cukup dalam minus 5,32. Dan sektor yang paling terdampak adalah sektor pariwisata. Nah, di situ di dalamnya ada perhotelan tentunya. Tapi apakah dengan keadaan seperti ini kita lantas pasrah, diam aja gitu? Tentu enggak, kita harus tetap semangat, tetap optimis dan juga tetap berpikir positif ya, karena itu kunci dari bangkit. Tapi apakah cukup hanya dengan semangat, oke lah berpikir positif, apalagi sih yang upaya-upaya yang bisa kita lakukan untuk kita terus bertumbuh ya, not only survive tapi juga bertumbuh selama masa pandemi ini, terutama untuk teman-teman wirausaha atau yang baru ingin mulai berusaha selama masa pandemi ini. Untuk itu kita langsung saja panggilkan pembicara kita yang pertama, a very successful businessman, dia juga business mentor, idola kita semua ya, nggak cuma ibu-ibu tapi juga para milenial. Dan beliau juga sangat hobi olahraga, di tengah kesibukannya selalu menyempatkan diri untuk berolahraga. Dan kalau nggak salah nih baru pulang traveling. Halo, selamat malam Bang Sandi. Selamat malam Dian, Assalamualaikum, apa kabar? Kabar baik, sehat luar biasa. Bang Sandi nggak capek, kayaknya baru pulang traveling, terus hari ini dikebut maraton webinar. Ya, kemarin baru pulang, baru mendarat dari Kairo, Mesir, lewat Istanbul, Turki. Ya. Tapi hari ini kan sudah terjadwal para mahasiswa dan saya dapat kabar lebih dari sekitar 500 yang sudah bergabung. Jadi saya tidak ingin mengecewakan. Awesome. Awesome. Luar biasa. Bang Sandi, nanti kita bincang-bincang lagi karena ada narasumber yang nggak kalah hebat pada malam hari ini. Iya, keren banget, keren banget. Iya, keren banget. Seorang pengusaha muda, ini masih milenial, nggak jauh beda sih umurnya sama aku, Ini ada Bro Eri atau Erastus Rajimin. Selamat malam, Bro Eri. Malam. Thank you for allocating your time to join us. Thank you for having me. Halo Pak Sandi. Halo Keren Mas banget, Eri, kita apa akan kabar? bincang-bincang nanti ya. Siap. Bang Sandi, sebelum kita berbicara soal topik pada malam hari ini ya,
kan kita tahu kalau kondisi pandemi ini memberikan dampak yang luar biasa, terutama respon dampak negatif ya ke sektor ekonomi terutama. Nah ini saya mewakili sih pertanyaan kebanyakan orang, apakah seorang Sandiaga Uno, pengusaha besar, terkena dampak juga nggak sih Bang Sandi? Banget, nget. Jadi usaha kita sekarang dikelola oleh profesional, tapi saya dapat laporan bahwa usaha kita dari segi ekonomi, portfolio kami mengalami dampak negatif di 70% dari portfolio kita. Memang ada 30% yang mendapatkan justru dampak positif atau disebut sebagai pandemic winner. Terutama yang bergerak di bidang kesehatan, di bidang teknologi informasi dan juga digital. Tapi yang paling membuat saya terenyuh adalah jumlah lapangan pekerjaan yang hilang dan hangus diakibatkan oleh pandemi ini. Bayangkan saja 9,7 juta pengangguran lebih bisa dicatat sebagai salah satu rekor tertinggi dari jumlah pengangguran kita. Saya sendiri juga dulu adalah pengangguran, Mbak Dian. Saya pernah di PHK tahun 97 pada saat krisis moneter Asia. Namun saya bangkit dan membangun usaha di bidang keuangan. Alhamdulillah usaha yang kami bangun dari hanya bertiga pada saat itu, dari usaha yang sangat mikro tergolong ya, ini bisa berkembang dan saat ini sekarang sudah menjadi perusahaan investasi yang membuka lapangan pekerjaan bagi 30.000 karyawan di seluruh Indonesia. Saya ingin berbagi di sini dan terutama kalau kita bicara mengenai topiknya nih Mbak Dian. Topiknya ini kan keren banget, pengembangan aset digital selama pandemi tentang perhotelan. Kebetulan saya juga mengelola beberapa hotel. Nggak sekeren hotel-hotelnya Pak Eri ya, atau Mas Eri. Karena saya ini salah satu customernya Mas Eri. Kalau ke beberapa daerah saya suka tinggal di hotelnya Mas Eri. Terima kasih supportnya. Ya, jadi menurut data dari Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia, kerugian sudah mencapai lebih dari 100 triliun rupiah atau 7,1 miliar dolar hingga awal November. Ini dari teman-teman saya di PHRI ya. Dan data PHRI juga menyebutkan, ini Pak Haryadi Sukamdhani, ada PHK besar yang dialami oleh sekitar 550.000 pekerja hotel atau hampir 78,5% di industri pariwisata. 550.000 ini kalau stadion GBK ini hampir 7 kali GBK penuh itu jumlah orang yang di PHK. Jadi banyaknya minta ampun. Nah, berdasarkan data Badan Pusat Statistik BPS, jumlah turis asing yang masuk ke Indonesia hanya 3,56 juta hingga akhir September 2020 dan itu banyaknya justru di Januari dan Februari. Jumlah itu anjlok 70,57% secara year on year, secara tahunan ya. Dan saya ingin berbagi data bahwa prediksi dari Kadin, Kamar Dagang Industri Indonesia menyatakan bahwa tahun depan 2021 sebagai recovery year atau tahun recovery. Tapi untuk fully recovery kita harus bersabar karena prediksinya baru tahun 2023 Mbak Dian. Nah terakhir saya ingin memberikan semangat bahwa realita ini jauh berbeda dengan data yang dirilis di tahun 2019 oleh PHRI di mana prediksi pertumbuhan occupancy atau tingkat hunian kamar hotel itu klasifikasi bintang pada 2020 diperkirakan mencapai 55%. Naik dari tahun 2019 yang ternyata hanya mampu menyentuh 53%. Saya yakin bahwa malam ini di webinar ada Bro Eri dari Art Hotel Group sebagai jaringan hotel lokal di Indonesia, besutan dari grupnya Mas Eri ini akan bercerita bagaimana dampak tersebut dirasakan dan efek pandemi ini kepada sektor andalan kita yaitu sektor pariwisata. Dan bagaimana penerapan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin serta pengembangan penggunaan aset digital secara kreatif dan maksimal.
adalah salah satu kunci strategi dari Art Hotel Group untuk bisa bangkit dan bertahan di masa pandemi ini. Kita tahu ya, sebentar lagi akan ada IPO dari sebuah perusahaan akomodasi yang tidak memiliki satu kamar pun juga, yaitu Airbnb. Nah, saya ingin dengar gimana Mas Eri ini bisa bercerita Art Hotel ke depan, dan nanti kita akan kupas sama-sama. Tujuan dari webinar kali ini adalah untuk mempersiapkan dan membangun SDM Indonesia untuk belajar strategi dan mengembangkan bisnis melalui dunia digital dan tantangan di industri perhotelan. Karena perhotelan akan terus ada selama manusia melakukan mobilitas, tentunya perhotelan masih sangat diperlukan. Melalui webinar kali ini, saya berharap teman-teman mahasiswa, guys, ayo kita ambil insight dan strategi yang kreatif agar digital yang dikembangkan sebagai salah satu aset oleh Mas Eri dan Art Hotel Group ini bisa menjadi salah satu pembelajaran bagi kita untuk bertahan di masa pandemi ini. Saya ucapkan terima kasih nih Mas Eri di waktunya yang sangat sibuk bisa gabung di tempat kita, dan wow, lihat teman-teman mahasiswa tuh banyak banget. Welcome guys, dan ini ada di teman-teman saya nih di tim webinar juga. Wah, cuap-cuapnya kencang banget. Kalah sama suara saya sendiri, saya juga bingung, padahal mereka di situ nggak tahu ngomongin apa. Kelihatannya mereka seneng banget karena jumlah daripada peserta ini luar biasa. Bye guys, sampai kita akhirnya nanti harapannya adalah untuk mendapatkan inspirasi dan motivasi. Begitu, Dian. Ya, baik. Bang Sandi, sebelum kita pastinya ke Mas Eri, Bang Sandi, sebenarnya kalau bicara soal mengembangkan aset digital ini kan ibaratnya bukan barang baru gitu ya. Bill Gates sendiri bilang, if your business is not on the internet, your business will be out of business. Apakah emang sekarang momentumnya gitu, Bang Sandi? Sangat-sangat, dan ini justru terakselerasi karena pandemi. Digitalisasi ini akhirnya harus diadopsi oleh setiap usaha, baik itu usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, maupun usaha besar apalagi. Ini adalah suatu keniscayaan. Jadi apapun lini bisnis kita, mau kita di kuliner, fashion, kriya, hospitality, seperti Mas Eri, atau kita di tambang sekalipun, maupun bisnis-bisnis yang berkaitan dengan infrastruktur, dengan consumer goods and service, Mbak Dian, ini semua akan terdisrupsi oleh digital. Ini adalah keniscayaan, mari kita embrace, kita rangkul digitalisasi ini, jangan kita coba hindari, tapi justru kita rangkul dan kita jadikan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan bisnis kita. Baik, ini kita langsung saja ke Bro Eri ya. Tapi sebelum kita berbincang-bincang, ini kita saksikan dulu video profil dari Art Hotel Group. Sekali lagi terima kasih banyak untuk bergabung pada malam hari ini, keren banget videonya, dan aku juga pernah mengunjungi salah satu hotelnya. Nah, Bro Eri, 9 tahun lalu, you were so young. I'm still young. Iya, I know. Saya masih muda. Pastinya. Nah, Bro Eri pada saat itu apa sih? Pastikan semua bisnis ya, sekecil apapun, dimulai dengan impian. Why? What is your purpose? Saya sih terus terang mulai bekerja sebagai seorang profesional gitu. Jadi saya bekerja seorang profesional, tapi setelah bertahun-tahun bekerja di sebuah company MNC, kerja di company lokal, selalu punya mimpi, ingin punya sebuah legacy yang bisa diturunkan ke anak, cucu, dan lain-lain, dan keluarga. Jadi dari situ akhirnya
niat dan bertekad untuk menggunakan bisnis baru, membuat bisnis sendiri, dan memang secara bisnis sendiri ini memang maunya nggak cuma cari untung, tapi juga harus punya unsur sosialnya. Gimana caranya bisnis bisa hidup untuk mencari makan, tapi juga bisa mencari makan buat orang lain yang nggak memberikan cuma cuan ya, sosial. tapi cari berkahnya juga. Betul, kita harus bisa ada impact sosialnya dari sebuah bisnis, karena kalau zaman sekarang bisnis tanpa social impact itu kayaknya kayak nothing gitu kesannya. Kenapa hotel? Apa karena ada influence dari keluarga juga? Karena kalau dilihat dari backgroundnya, terus juga iya kan, pernah bekerja juga di perhotelan juga, terus juga pernah membantu ya Trans Studio Bandung kalau nggak salah. Itu juga keluarga juga ada dari perhotelan juga. Apa karena ada influence dari sana? Apa pengen dari diri sendiri? Awalnya dulu sebenarnya saya kuliah bisnis, marketing dan finance, nggak ada hubungannya sama hotel. Saya juga nggak suka sama hotel, biasa-biasa aja. Pas dapat kesempatan magang di hotel di Hawaii waktu itu. Cuman waktu itu berpikir, saya kapan lagi tinggal di Hawaii 3 bulan, dibayar, tinggal di hotel bintang 5. Nggak suka hotel juga nggak apa-apa deh, kita tahan-tahan aja deh. Akhirnya I decided to kerja di hotel tersebut selama 3 bulan, tapi dari situ akhirnya jatuh cinta sama hospitality gitu. Jadi akhirnya pada saat saya lulus kuliah, saya nerusin karir di dunia hospitality, karena sebenarnya passion ya. Kebetulan saya juga gede di keluarga yang backgroundnya juga hospitality, mirip-mirip. Jadi mungkin secara nggak langsung ada terpengaruh dan di-incept sama orang tua, mungkin saya nggak tahu. Tapi memang akhirnya saya beritikat memang untuk fokus di hospitality industry. Gitu. Kenapa konsepnya milih digabungkan dengan seni kontemporer? Apa karena memang pingin juga membangkitkan usaha seniman juga yang lokal yang mungkin tidak terblow up, mereka butuh media dan lain sebagainya? Apa, Mas Erik? Waktu kita mulai 9 tahun yang lalu kan scene of art itu sekarang nggak beda dengan sekarang ya. Kalau sekarang mungkin banyak art festival, banyak art exhibition, acara art sangat banyak sekarang. Tapi 9 tahun yang lalu seniman-seniman kita Indonesia itu sangat bagus, sangat prominent. Orang luar negeri pun juga mengakui Indonesian contemporary artist itu sangat hebat. Tapi sangat disayangkan exposure-nya sangat kurang di dalam negeri kita sendiri. Dan untuk seorang seniman itu kan exposure itu adalah currency mereka gitu. Semakin orang tahu, supply dan demand naik dan akhirnya dia bisa hidup lebih bagus gitu. Jadi dari situ akhirnya kita bilang kan hotel tempat orang ngumpul ya. Dan kebetulan kita juga hobi ngelihat Indonesia seniman. Saya suka keliling-keliling ke kota-kota di mana seniman-seniman tinggal kayak Jogja, Bandung. Waktu saya sering ngobrol sama mereka, kenapa kok lukisannya bagus, dijualnya mahal, tapi kok secara growth dan secara exposure sangat kurang, karena pada saat itu belum ada social media, nggak seperti sekarang dengan ada YouTube, Instagram dan lain-lainnya. Dari situlah muncul ide kenapa kita menggabungkan antara bisnis dan hobi, di mana jadilah art dan hotel. Tapi memang kita mau berusaha bikin setiap hotel kita itu konsepnya adalah memajukan kontemporer seniman Indonesia di lokal kota-kota tersebut masing-masing. Jadi akhirnya kita bekerja sama dengan seniman lokal, satu hotel misalnya 5 seniman, 10 seniman. Tujuan kita adalah untuk mengedukasi. Kita mau kasih tahu ke teman-teman yang tinggal di hotel bahwa seniman orang Indonesia itu hebat-hebat loh gitu. Jadi sebenarnya awalnya konsep dasarnya sebenarnya itu gitu, dari awal mula ceritanya. Dan setelah itu kita berkembang sampai hari sekarang. Akhirnya kita nggak cuma fokus di seniman, tapi kita juga fokus di kreatif industri player juga. Boleh diceritain dong awalnya 9 tahun lalu gimana ngebangun, susah payahnya, keringetnya, air matanya ngebangun art hotel? Boleh. Jadi saya mulai 2011, awalnya itu karena konsep art dan hotel ini bukan yang pertama di dunia, tapi yang pertama di Indonesia. Dengan konsep benar-benar kita bekerja sama dengan seniman-seniman lokal Indonesia untuk mendesain hotel. Jadi pada saat 2011 sampai 2016 saya cuma fokus sebagai bangun hotel sendiri, pinjam duit dari investor, dari bank, coba untuk berusaha untuk bisa menjadikan art hotel ini jadi gedung beneran gitu, nggak cuma sebuah mimpi. Jadi 2011 saya bikin art hotel pertama sampai 2016, tapi pada saat brand sudah mulai jadi, saya ada di Surabaya, Jakarta, dan Bali. Itu 3 proyek pertama kita. Setelah itu 2016-17 orang mulai banyak menanyakan, bisa nggak dia mau bangun hotel tapi menggunakan brand kita sebagai operator hotel, kita istilahnya. Dari situlah kita akhirnya decided, ya udah kita mungkin 2017 onward kita sudahan untuk bangun hotelnya, kita nggak jadi property developer lagi, biarin Pak Sandi aja jadi property developer. Kita jadi yang tukang hotelnya aja, yang ngejalanin hotel gitu.
Jadi akhirnya kita fokusnya di sebagai light asset hotel management company. Kita menjalankan hotel sampai sekarang 2020 gitu. Dan mungkin kalau saya boleh sekilas secara company, boleh di next Mas. Ini mungkin saya cerita dikit aja. Jadi saya ini started as a family business. Saya berpartner dengan kakak saya, Christine, yang ada di Surabaya. Mungkin ada pertanyaan gimana cara kerja dengan keluarga, nggak gampang, nggak gampang banget. Tapi ya selama semuanya jelas dan semuanya bisa dibagi pekerjaannya, bisa berjalan dengan lancar sampai sekarang. Dan of course kita harus di backup oleh profesional yang bagus. Oke, next boleh? Mungkin secara 4 pilar company kita ada 4, jadi kita ada hotel, dan itu F&B, jadi kita food and beverage company. Play ini adalah yang baru, kita akan launching, kita udah launching 2019, tapi 2021 akan launching lebih besar, which is content division company. Dan yang terakhir adalah shop, merchandise gitu. Karena kita melihat banyak pada saat kita hotel yang sangat kreatif didesain dengan bagus, sayang banget kalau nggak dijadiin kaos, nggak dijadiin tote bag, nggak dijadiin gimmicks-gimmicks yang bisa dibawa pulang buat teman-teman. Jadi oleh-oleh lah ya kita bilangnya gitu. Next boleh. Ini cuma beberapa brand kita aja. Kita main brand kita ada Art Hotel. Mungkin teman-teman kalau udah tahu. Kita juga ada yang white label kita bilang. Karena 90% atau 95% pemilik hotel di Indonesia itu kebanyakan berasal dari keluarga atau family base gitu. Jadi selalu ada permintaan, oh saya pingin hotelnya nama anak saya, nama hotelnya nama company saya gitu untuk memajukan brand marka masing-masing. Which is kita juga sebagai pemain bisnis juga harus fleksibel selama kita tidak sacrifice dari sisi functional dan kenyamanan gitu. Dan of course affordable co-living is one of the trend before. And yang last but not least but affiliation itu adalah kita menggabungkan independent hotel menjadi satu afiliasi untuk bergerak bersama. Boleh di next, sorry. Ini cuman foto-foto hotel kita aja, jadi kalau bisa lihat setiap hotel kita beda-beda, karena saya percaya traveling itu menjadi sebuah lifestyle ya, pada tahun 2019 dan sebelum-sebelumnya. Bahwa sekarang orang kalau traveling pengennya cobain yang baru, pengen cobain suasana baru, experience baru. Dan disitulah dimana kita bikin hotel ini bukan dengan konsep copy-paste, tapi memang kita custom project by project. Karena memang Indonesia ini sangat besar, sangat rich from culture, from culinary, from art. Dari situ kita mau coba, kita harus menjadi hotel yang global ya, global local gitu. Kita harus menjadi part of the community di mana kita ada gitu. Di next bentar. Ya, untuk hotel sukses mungkin kalau cuma desain aja kurang ya gitu. Kita juga harus bisa ngerangkul komunitas gitu kita bilang gitu. Karena komunitas itu sangat penting buat berkelanjutan sebuah hotel bisnis gitu. Dan dari situ kita sering berkolaborasi dengan teman-teman kreatif, mungkin Pak Sandi, Mbak Dia udah tahu lah ini teman-teman semua, teman-teman kita semua. Jadi akhirnya kita udah punya sekitar 20.000 plus member ya, loyal member kita, kayak loyalty membership gitu, yang memang sudah sering selalu traveling dan always using Art Hotel as priority accommodation space buat mereka pada saat mereka tinggal. Dan ini adalah basis company kita pada saat kita selalu berkembang di kota baru, hotel baru, dan seterusnya. Next, Mas. Nah, nggak kalah pentingnya, ini juga nyambung banget sama tema hari ini adalah aset digital. Bahwa sebuah komunitas punya gedung secara offline, punya strategi, punya desain yang bagus, punya komunitas, tapi kalau nggak ada yang tahu juga percuma. Jadi memang sangat penting gimana caranya kita mengutilize dari sisi digital asset. Nggak cuma social media aja, karena social media is just one part of digital asset, tapi juga bisa kita punya network, digital network kita punya networking, influencers, KOL, kita punya teman-teman media, dan terutama creative player. Jadi memang sebagai network digital asset itu harus kita bukan monetize ya, tapi kita harus bekerja sama, kita harus berani berkolaborasi. Jangan kayak, aduh nanti brand kita nggak cocok atau mereka nggak cocok, kita nggak bakal pernah tahu sampai kita coba anyway. Jadi memang strategi kita memang selalu berkolaborasi. Kita paling suka kolaborasi, kita udah kolaborasi sama fashion, architecture, culinary, semuanya kita coba gitu, nggak ada yang nggak kita coba gitu. Jadi memang jangan takut untuk berkolaborasi gitu. Next-nya. Ini Art Hotel Play, which is our youngest baby in the family. Jadi kita ada playhouse.
Mungkin ini sebenarnya saya nggak boleh, saya dibilang sama tim PR saya nggak boleh dibocorin, tapi nggak apa-apa buat Pak Sandi sama Mbak Dian. Jadi Playhouse ini kita akan launching Desember ini, kita akan bikin content creator marketplace. Dimana kita ingin banget, kita ngelihat banyak konten tuh banyak sekarang ya di Jakarta, di Indonesia lah kita ngomong. Tapi konten di Indonesia sangat Jakarta-centric menurut saya. Pemainnya memang banyak, tapi Jakarta-centric. What happened di kota Bandung, Surabaya, Semarang, Bali, Jogja, itu kan banyak sekali content creator yang kreatif-kreatif sama halnya seperti seniman yang sebelumnya. Dari situ sebenarnya dengan ideologi yang mirip, waktu saat saya bikin Art Hotel, Playhouse ini saya ingin bikin content creator marketplace untuk memberikan wadah buat teman-teman yang bisa memang punya kreativisasi untuk coba menjadi content creator dan memang bisa bikin Zoom classes gitu di platform kita. Dan itu rencana kita akan launching Desember ini gitu. Sama tim PR nggak boleh di-announce, tapi ya sudah lah ya, nggak apa-apa lah ya. Mohon maaf aja sama tim PR saya nanti. Dan yang dua lagi kita ada Playtime dan Playroom, which is ini event management yang kita sudah lakukan selama 2019. Mostly offline gitu. 2019 kita banyak offline art exhibition, music festival, culinary, bar takeover, restoran takeover, celebrity chef. Tapi memang seperti kata Pak Sandi tadi, digital ini nggak bisa dilawan gitu. Kita harus merangkul digital. Jadi mau nggak mau sebagai hotel yang sangat identik dengan offline business, kita mau nggak mau harus pivot gitu. Kita harus agile, kita harus berani mencoba something yang bisa kita utilize. Tapi menurut saya mencoba hal yang baru, tapi jangan mulai dari awal. Kita harus lihat fondasi apa, kita sebagai company punya apa, dari situ kita bikin turunannya aja gitu. Jadi supaya ya nyimpang tapi nggak nyimpang jauh gitu ya. Jadi kita bikin sebagai added value dari sisi digital arm ini gitu. Gimana pendapat Bang Sandi dengan strategi yang digunakan oleh Mas Eri sendiri yang mengkombinasikan pengembangan aset digital tapi juga dengan collaboration? Amazed banget sih menurut saya tadi yang Mas Eri sampaikan tuh merupakan tipikal orientasi kewirausahaan yang sangat relevan, terutama di tengah pandemi ya, bahwa ada 3 pilar orientasi kewirausahaan. Menurut saya yang pertama itu adalah inovasi. Art Hotel menunjukkan bahwa walaupun di tengah-tengah keluarga yang sudah established dengan multiple brand yang sudah terasosiasi dengan aset yang dikelola oleh keluarga, Art Hotel ini lahir dengan pola inovasi. Apa inovasinya? Menggabungkan antara kesenian, art, dan hospitality business, hotel. Jadi membangun suatu brand yang nempel banget di kepala kita. Kalau kita ingin mendapatkan experience untuk mengapresiasi seni dan mendapatkan layanan hospitality yang bagus, pasti tentunya Art Hotel menjadi top of mind. Itu pertama. Kedua, orientasinya adalah berani mengambil resiko. Mas Eri ini nggak perlu ngambil resiko karena sebelumnya sudah establish kerja di perusahaan-perusahaan yang sudah mapan di Indonesia maupun juga dari keluarga yang bisa dibilang salah satu keluarga dengan track record yang baik di dunia usaha. Tapi dia justru mengambil resiko. Berani mengambil risiko. Itulah adalah orientasi kewirausahaan entrepreneur yang kedua yang saya lihat, yaitu ability to take risk. Risk taking yang sekarang ini saya selagi mendorong nih. Ayo teman-teman mahasiswa, biasanya di tengah-tengah pandemi itu banyak peluang. Biasanya di tengah-tengah krisis itu saat yang baik memulai bisnis. Ayo teman-teman, kasih jempol dulu mau mulai bisnis. Halo, kasih jempolnya mana? Nah, yang ketiga, jadi tadi pertama apa teman-teman? Pertama adalah inovasi. Kedua adalah mengambil resiko, risk taking. Yang ketiga adalah sikap dari Mas Eri dan Art Hotel Group yaitu proaktif. Dia tidak pernah tinggal diam, dia selalu bergerak secara velocity dengan kecepatan yang tinggi. Art Hotel mencari kolaborasi-kolaborasi. Akhirnya tumbuhlah Art Play maupun konten-konten yang lain. Dan ini menjadi pilar-pilar atau kita sebut sebagai vertical daripada bisnisnya. Jadi bukan hanya mengelola aset milik sendiri, mengelola aset milik partner, mitra, memiliki satu pendekatan yaitu play,
dan menciptakan konten karena ini adalah digital asset juga. Dan terakhir tentunya events driven. Jangan takut teman-teman PR di Art Hotel Group. Di webinar kali ini mudah-mudahan kita membawa inspirasi dan jika kita memberikan inspirasi kepada mahasiswa yang banyak, mudah-mudahan rezekinya Mas Eri akan tambah meningkat. Amin. Amin. Terima kasih banyak nih Bang Sandi. Nah, kita semakin seru tentunya perbincangan webinar pada malam hari ini dan tentunya kita akan beri kesempatan juga kepada partisipan teman-teman mahasiswa untuk bertanya. Jangan lupa bertanyanya lewat website slide.do ya, teman-teman. Slide.do. Caranya gampang banget. Buka browser dari handphone atau laptop teman-teman, kemudian ketik slide.do di kolom pencarian. Setelah masuk ke website slide.do, ketik aset digital 2020 di kolom event code, kemudian klik tanda panah. Setelah itu ketik pertanyaan kalian. Jangan lupa isi nama kalian sebelum mengirim pertanyaan ya. Boleh langsung ke Bang Sandi ataupun ke Mas Eri. Atau boleh dua-duanya, nanti kita pilih secara acak dan kita bacakan. Oke, tentunya kita akan kembali saat lagi setelah jeda pariwara berikut ini, jangan kemana-mana. Ditaruh gini ya? Iya, dituang Pak. Semuanya? Iya, semuanya dong Pak. Baru kali ini aku ngerjain pas Sandiaga Uno. Saya makannya tumplekin, saya cauk, saya makan gitu. Jadi emang barbar. Pakai tangan? Pakai tangan. Bangun-bangun, ayo Magda kita sarapan. Oke, buka tudung saji, kikil tunjang. Pagi-pagi. Makanan daerah mana yang paling pedas? Aku pernah makan mie 360 cabai itu Pak dalam 5 menit. 5 porsi 5 menit. Jadi aku sebelum makan pasti aku nyari tahu ceritanya dulu. Pedagangnya ini ada cerita apa. Terus kayak sering dijulitin, kayak lobsternya nih, lobster mainan katanya gitu. Aku keju, strawberry, kiwi, anggur. Ya. Hadiahnya Pak, jaketnya Pak. Hadiahnya jaketnya. Oke. Dan saya merasa bahwa saya tidak pernah bikin APD. Tapi ada sesuatu yang kemudian saya yakini dan kamu melihat itu tugas. Jangan di logika. Kalau orang katakan settingan, biasanya orang berpikirnya tentang negatif, hal yang negatif. Betul. Kalau hari ini... itu settingan gitu ya? Ya, kalau hari ini saya tidak disetting bertemu dengan Mas Andi, mungkin nggak kita bisa bertemu. Iya, betul. Nggak mungkin kita bisa bertemu. Betul. Kalau wong Jawa, bahasa kasarnya pernah tahu nggak? Waton jeplak. Ya kan? Jeplak. Pikir dulu sebelum kamu tuh berbicara. 1998. Terbakar itu ya tokonya, Bunda ya? Dibakar massa. 100% saya cinta Indonesia. Kalau paling besar itu anaconda. Nah kalau ini tuh buah itu urutan keberapa gitu. Hilang tiba-tiba di kos-kosan. Satu kos-kosan langsung, wah repot. Aduh, ular si Irfan hilang, ular si Irfan hilang. Ternyata bener di kasur. Makanya sering disebut sebagai ular kasur. Ya. Makasih Evan ya, gara-gara The Hakim Channel ngebahas binatang, orang-orang ketika pandemi itu beralih ke binatang terus penjualan meningkat. Gila. Kenapa Junior? Wow, Junior, kenapa gerah? Gerah. Iya, belum dibahas kamu, tenang. Banyak orang kagum dengan super mega tank. Ya, kalau dari luar itu kayak kolam, tapi kalau di basement di ruang keluarga Gak jadi kaca, ya betul. Kan rumah saya tuh bagus ya. Terus ngomong ke Bang Sandi lagi. Sok banget. Berapa persen untuk hewan peliharaan, berapa persen untuk kerja, berapa persen untuk keluarga? Keluarga gue nonton gak nih? Terima kasih masih bersama kami di webinar Duta Ekonomi Digital dan masih bersama saya Dian Mirza dan juga Bang Sandiaga Uno dan juga Bro Eri. Nah, ini kita ada ratusan pertanyaan yang masuk tapi mohon maaf tidak bisa dibacakan semuanya. Kita akan pilih secara random. Dimulai pertanyaannya. Nah, ini dari Salbaini Universitas Teku Umar Aceh. Wow, jauh sekali. Mas Eri, gimana sih cara kita membangun mindset untuk komitmen dalam berbisnis dan apa tantangan besar dalam menjalin mitra bisnis dengan keluarga dan orang lain? Nah, tentunya berbisnis dengan keluarga ini kan gak gampang ya, Bro Eri. Bisa diceritain? Mungkin untuk membangun mindset dalam sebagai entrepreneurship, saya kira itu saya pribadi nggak pernah merasa sukses nomor satu. Saya nggak pernah puas sama apapun pekerjaan yang
saya lakukan. Saya kalau ditanya sama teman-teman kantor, wah ini bagus ya. Ya saya selalu bilang bagus buat kemarin, buat besok belum tentu bagus gitu. Jadi harus punya mental sukses itu jangan jadi sebuah destinasi kalau buat saya. Jadi lebih baik sukses itu adalah journey aja gitu. Karena kalau udah mencapai somewhat di atas, tapi kalau nggak bisa di atas terus juga kan bukan sukses namanya, cuman one hit one wonder katanya gitu. Jadi menurut saya satu mindset yang harus dipegang itu adalah nggak pernah merasa sukses. Dan yang kedua mungkin jangan pantang menyerah gitu. Karena kalau ada problem besar, udah one problem at a time aja kita beresin gitu. Karena problem selalu ada. It's always good to be busy, it's always good to have problem. Karena kalau nggak ada problem juga kadang-kadang repot juga. Jadi memang harus punya mental long term juga ya. Karena kadang bisnis bisa bagus, bisa jelek. Seperti sekarang COVID, siapa yang tahu. Jadi menurut saya nggak boleh putus asa. Walaupun keadaan sangat susah, nggak apa-apa. Nikmatin aja. Karena pada saat kita berhasil melewati masa susah ini, menurut saya ini kan menjadi sebuah pelajaran dan sejarah yang nggak bisa digantikan perjalanan dan pelajaran ini gitu. Jadi menurut saya secara mindset seperti itu gitu. Dan tapi sempat ngerasa down nggak sih Mas Eri awal-awal ada pandemi ini? Oh pasti gitu. Tadi kalau Pak Sandi bilang 70% dari portfolio kena dampak, kalau saya portfolio saya cuma satu, nggak ada beberapa. Jadi yang satu-satunya kena dampak ini saya itu revenue turun hampir 90% dari 100% gitu. Sedangkan kalau ngomong di bisnis hotel, margin itu sekitar 40%. Jadi kalau cost-nya 60%, revenue turun 90%, revenue-nya 10% dong. Jadi minus kan ujung-ujungnya. Jadi memang, kalau ngomong down sih memang down banget gitu. Tapi sebagai seorang leader di company, sebagai seorang entrepreneur, down-nya disimpan sendiri aja, nggak usah di-share gitu. Tapi pakailah down itu menjadi satu motivasi buat untuk nolak supaya kita bisa berjuang melawan pandemi ini bersama gitu. Terus membina hubungan dengan keluarga sendiri sebagai mitra bisnis gimana Mas Eri? Pada saat dari awal mulai bisnis memang mitra keluarga, kalau misalnya bermitra dengan bisnis itu memang harus jelas dari awal siapa bagian siapa gitu. Karena kalau enggak namanya keluarga itu kan bisa ribut, bisa berantem. Apalagi saya sama kakak saya yang 8 tahun lebih tua dari saya gitu. Jadi kan saya anak bungsu paling kecil, jadi ya tau lah ya kalau anak bungsu selalu dianggap bayi terus gitu selamanya di keluarga gitu. Kalau tahu apa sih anak kecil gitu. Ya. Oh sama Pak Sandi juga. Tos. Jadi memang ya kita harus decide dari awal gitu. Tapi memang di awal-awal saya bilang tuh kepercayaan nggak bisa dibikin tapi harus bisa di-earn gitu ya. Jadi memang ya udah kita kerja dengan baik, harus saling percaya dan kita sama-sama berkomunikasi dengan baik. Bisnis is bisnis ya, Yes. meskipun itu family. Oke, pertanyaan kedua. Oke, ini butuh Bang Sandi dari A Masdar Universitas Mula Warman. Izin bertanya Pak, gimana maksud dari bisnis yang bisa memberikan social impact? Contohnya jika diterapkan dalam bisnis digital. Bang Sandi silakan. Oke, tadi dari Aceh loncat ke Kalimantan. Luar biasa nih pesertanya nih kayaknya di seluruh Indonesia terwakili dan saya yakin dari Indonesia Timur juga hadir pada kesempatan kali ini. Saya ingin memberikan semangat motivasi bahwa semua bisnis harus kita pikirkan dalam konsep people, planet, dan profit. People pertama karena itulah disebut sebagai social impact. Karena kita akhirnya mungkin ada hotel, mungkin ada pabrik, mungkin ada aset lainnya, tapi ujung-ujungnya it's people. Ini adalah manusianya. Dan bagaimana kita bisa berkontribusi, bisa berdampak kepada manusianya. At the end of the day, bagaimana menciptakan lapangan kerja sebesar-besarnya dan seluas-luasnya. Karena saya yakin waktu kejadian pandemi, apa yang dipikirkan oleh Mas Eri pasti sama-sama saya. Bagaimana dengan karyawan kita? Karena mungkin dengan kita sendiri kita sudah bisa memiliki solusinya. Tapi bagaimana dengan karyawan terutama ada yang di level ekonomi terbawah yang sangat membutuhkan pekerjaan yang dihasilkan daripada bisnis kita. Makanya saya bilang bahwa bisnis itu harus memiliki social impact. Dan setelah itu kita extend, memiliki dampak yang baik kepada lingkungan hidup. Jadi selain people, planet. Dan kalau kita memiliki konsep bisnis yang berkelanjutan dengan fokus kepada sustainability,
saya yakin juga bisnis tersebut akan memiliki dampak yang positif. Dan terakhir, bisnis yang berdampak positif kepada people dan juga kepada planet biasanya akan menghadirkan profit. Jadi itu untuk teman di Universitas Mula Warman, fokus kepada dampak kita kepada manusia, karena saya yakin sebagai pebisnis yang sudah melalui beberapa krisis, bahwa pada akhirnya kita harus memiliki satu kepedulian kepada lingkungan kita, dan terutama pada saat sekarang di mana banyak sekali dari saudara-saudara kita yang kehilangan lapangan pekerjaan, kehilangan penghasilan. Saya pernah juga mengalami PHK sebelumnya pada saat krisis tahun 97. Tapi kali ini kita harus lebih peka kepada mereka agar mereka ya sekarang yang lagi kesulitan membayar cicilan rumah atau cicilan kendaraan bermotor, ini bisa terbantukan dengan kegiatan bisnis kita. Jadi tetap semangat, mari kita timbulkan dampak sosial dan kita harus menjadi suatu usaha yang bermanfaat bagi sesama. Baik, terima kasih Bang Sandi. Keren banget ini, saya sendiri di sini yang mendengarkan langsung termotivasi begitu loh. Itu kayak saya udah merinding nih Mbak Dian. Iya, makanya langsung kayak selek gitu loh. Bener banget. Mau situasi seperti apa, cicilan tetap jalan, kebutuhan terus meningkat ya kan. Ini langsung ke pertanyaan ketiga untuk Mas Eri. Dari Arif Saifullah, Mas Eri, apa langkah yang akan ditempuh Art Hotel ke depannya dalam meyakinkan konsumen dengan kondisi pandemi yang belum membaik? Ya. Memang pada saat Maret terjadi, secara market kita melihat sebuah shock ya, shock terapi kita bilang. Semua kaget, nggak berani travel, dan secara government hospital support juga mereka sedang menyiapkan semuanya pada saat Maret, karena COVID terjadi sangat tiba-tiba, bukan yang kayak pelan-pelan datang. Ya. Jadi pada saat kedepannya ini kita melihat secara market trend itu orang udah mulai travel gitu sekarang. Tapi memang belum pulih seperti sebelumnya, tapi udah sangat baik gitu. Karena contohnya bulan Maret occupancy saya itu bisa 5-10%, terus Maret, April, Mei jelek, terus Juni, Juli, Agustus kita naik hampir ke 60%, pada saat itu ada PSBB kedua, turun lagi ke 30%, 40% lagi. Pada saat Oktober masuk, udah mulai naik lagi. Dan puji Tuhan kita sekarang ini di bulan November udah mencapai di angka 80%. Wow. Terutama, yes, itu lega banget deh gitu kita bilangnya ya. Karena apalagi di kota-kota seperti Jogja, Semarang, Bandung gitu ya. Karena mungkin orang udah mulai capek juga di rumah, Zoom call terus, webinar memang seru, tapi kalau di rumah terus juga nggak sehat gitu ya. Harus exactly, staycation juga part of the business yang bisa bikin kita masih survive sampai sekarang. Jadi kita juga terima kasih banget sama teman-teman yang udah bantu, dan kita juga bilang sampai kita tuh pada saat bulan Maret kita bikin fundraising. Tapi fundraising bukan buat company, tapi fundraising buat staff kita. Kita pakai benihbaik.com, social platform, kita bilang, kita ini udah nggak bisa bayar mereka bulan Maret, tapi mereka harus hidup. Jadi kita bilang, kita mau beliin sembako buat mereka, supaya mereka bisa tahan hidup at least 2-3 bulan lah masing-masing kartu keluarga. Jadi kita benar-benar bikin social campaign, di mana kita minta duit ke orang publik untuk kita bisa belikan sembako ke karyawan-karyawan hotel kita semua, 500 orangan gitu, terutama di lini yang rank and file gitu, atau lini yang paling banyak gitu ya. Jadi ya akhirnya kita juga angkanya malahan dapat lebih, teman-teman banyak yang bantu, dan hari itu akhirnya kita bikin gerakan namanya Art Hotel Clean gitu. Jadi di mana kita memberikan jasa disinfektasi untuk kantor-kantor, office-office, hotel-hotel, pabrik-pabrik. Tapi kita nggak ngambil profit. Kita sebagai company, udah kita bertahan dulu. Semua uang yang kita dapatkan dari jasa pembersihan ini kita berikan semua ke yang bersihkan gitu. Karena kan banyak housekeeper hotel yang memang lagi nganggur gitu ya, lagi kena unpaid leave, lagi kena bukan PHK sih sebenarnya, tapi sebenarnya unpaid leave aja gitu. Dan sampai hari ini saya tuh seperti Pak Sandi bilang, saya tuh bertekad bulan Maret saya nggak mau ada PHK pokoknya. Nggak tahu caranya gimana, jangan tanya saya nggak mau ada PHK. Udah mati-matian saya tahan gak ada PHK, jadi sampai hari ini kita belum ada PHK, dan akhirnya kita udah mulai ngelihat slightly the light at the end of the tunnel ya, slightly gitu. Mungkin belum cerah, tapi itu sudah kelihatan titik dikit udah ada. Dan ya puji Tuhan kita melihat juga data di bulan Desember ini 75% orang will travel.
Dan the good part is just that sekarang kesempatan buat kita enjoy Indonesia gitu ya. Kita nggak bisa terbang ke luar negeri, nggak bisa terbang kemana-mana. Enjoy lah Indonesia gitu. Kita punya negara yang kaya, yang bagus, yang sangat cantik, dan sangat sayang kalau kita nggak jalan-jalan selama dengan social distancing dan health protocol yang jelas gitu. Dan saya juga terima kasih ke government juga mengeluarkan CHSE ya, Cleanliness, Health, Safety, and Environmental Protocol, di mana setiap hotel tuh memang benar-benar diaudit sama government. Dan ini memberikan rasa nyaman juga buat, nggak cuma buat tamu, tapi buat staff saya juga gitu. Karena tim kita juga bahasa Jawanya ketar-ketir gitu ya, lumayan deg-degan juga. Mereka di hotel melayani orang asing, orang dari luar, kan nggak tahu ya COVID apa enggak. Jadi kita juga harus jaga tim kita seperti kita jaga tamu-tamu yang akan nginep di tempat-tempat kita. Luar biasa. Mas Andi kalau dengar statement dari Mas Eri ini atau Bro Eri ini, memang dia adalah role model dari yang entrepreneur yang sangat optimis ya. Begitu benar kata Bang Sandi, dia ini proaktif gitu. Jadi di saat ada situasi yang tidak mengenakan, beliau mengambil kesempatan ini untuk growth gitu. Gimana Bang Sandi? Ya, salah satu cara yang paling ampuh untuk keluar dari permasalahan dan krisis yang kita hadapi ini adalah to stay optimistic. Dan itu adalah obat pertama. Begitu kita optimis, ngelihat gelas itu setengah terisi bukan setengah kosong, kita ngelihat sisi baiknya bukan suuzon tapi husnuzon, di mana kita ngelihat pasti ada hikmahnya. Tuhan memberikan kita pandemi ini mungkin kesempatan kita untuk berbenah, untuk mendapatkan satu pelajaran. Saya kembali dari Mesir di mana pariwisata itu literally 30% daripada lapangan kerja di Mesir itu bergantung kepada pariwisata. Kalau kita kan masih di bawah itu. Jadi sangat terdampak lapangan pekerjaan begitu COVID-19 terjadi. Nah, butuh entrepreneur-entrepreneur yang punya semangat untuk terus berjuang. Bekerja keras, bekerja cerdas, bertekad untuk kembali membangun dan memulihkan ekonomi kita. Jadi mudah-mudahan nih di webinar malam ini kita dapat inspirasinya, dan kita juga berharap Art Hotel bisa melakukan pivot, karena saya baru lagi baca snippets dari prospektusnya Airbnb bahwa mereka sudah memprediksi 2021 akan ada pemulihan walaupun tidak seperti di 2019 level, tapi akan ada pasti adaptasi-adaptasi yang harus dilakukan oleh bisnis akomodasi dan bisnis perhotelan, termasuk juga intervensi digitalnya. Dan butuh seorang entrepreneur yang optimis, yang adaptif, dan bisa bersinergi dengan stakeholders untuk mengambil sisi positif. Dan tentunya pemerintah akan meluncurkan program-program. Kita juga lihat komunitas saling membantu. Saya justru melihat ya Dian ya, sisi-sisi terbaik kemanusiaan kita dan sisi-sisi terbaik kesolehan orang-orang Indonesia itu muncul di tengah-tengah pandemi ini. Exactly. Setuju. Ya. Satu closing statement dari Bang Sandi dan juga Mas Eri sebelum acara kita berakhir. 1 menit saja. 1 menit dari saya menyatakan bahwa Indonesia is ready. Kita siap untuk membuka kembali pariwisata dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Harapan saya pemerintah mempercepat, mengakselerasi 2 hal. Pertama, pemulihan ekonomi dari segi kesiapan kita untuk membuka pintu di 2021 untuk turis, dan bagaimana kita juga mulai memberikan insentif kepada turis dalam negeri atau turis domestik. Yang kedua, untuk pemerintah membantu bantuan sosial, bantuan non-tunai kepada masyarakat yang ada di kelas terutama strata ekonomi terbawah. Dengan begitu kita harapkan ekonomi kita bisa pulih kembali, kita bisa segera bangkit, dan pariwisata akan menjadi lokomotif kita yang akan menarik kita keluar dari pandemi ini. Sukses untuk Art Hotel.
Thank you, Terima Pak kasih Sandi. Bang Sandi. Mas Eri, closing statement 1 menit. 1 menit aja. Saya nama Art Hotel, saya ingin banget bisa selalu membantu government kita untuk bisa memenangkan COVID bersama. Baik itu dari sisi health protocol, baik itu dari sisi social distancing. Art Hotel memang saya sendiri juga akan komit 100.000% kalau bisa untuk menjaga supaya kita bisa travel dengan aman dan nyaman gitu. Karena zaman dulu nyaman aja cukup, sekarang nyaman dan aman harus sangat penting. Jadi I wish supaya recovery-nya juga bisa cepat, bisa V-shape recovery hopefully. And untuk teman-teman semua mungkin pesan saya be healthy, stay safe, dan jangan putus asa. Yes, selalu jangan berjuang. putus asa, tetap optimis dan semangat. Sebelum kita mengakhiri webinar kita pada malam hari ini, tolong dibuka peserta, teman-teman mahasiswa, pasang wajah paling ganteng dan paling cantiknya, cie. Kita mau foto bersama nih. Ya, kita akan capture. Tolong dibuka videonya masing-masing. Itu masih ada yang ketutup tuh. Iya. Ayo jangan malu-malu. Lagi pakai alis, tunggu. Lagi pakai alis. Belum mandi. Ayo dibuka. Cheers. Cheers. Kasih senyum yang paling manis. Oke, terima kasih banyak atas partisipasinya dan tentunya terima kasih banyak untuk Bang Sandiaga Uno dan juga Bro Eri atas waktunya untuk sharing pada malam hari ini. Luar biasa, tentunya kita semua terinspirasi. Kita menunggu lagi webinar-webinar seperti ini selanjutnya supaya semua termotivasi dan tentunya keadaan seperti ini tidak menjadikan kita pasrah begitu ya. Kita tercepat adaptasi dan kita harus bangkit. Sekali lagi terima kasih, saya Dian Mirza pamit undur diri, sampai jumpa.